Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Karena aparat sipil negara atau ASN didorong untuk ikut seleksi anggota komponen cadangan atau Komcat TNI. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo menerbitkan surat edaran nomor 27 tahun 2021. Benarkah keikutsertaan ASN dalam Komcat akan mengurangi kualitas layanan publik? Inilah top review selengkapnya. Inilah suasana penetapan anggota komponen cadangan atau Komcat TNI di Pusat Pendidikan dan Latihan Kopassus, Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat pada 7 Oktober 2021. Sebanyak 3.103 orang resmi menjadi anggota komponen cadangan. Sebelum ditetapkan, mereka menjalani sejumlah tahapan, mulai tahapan pendaftaran 17 hingga 31 Mei 2021, selanjutnya seleksi 1 hingga 17 Juni 2021, kemudian latihan dasar kemiliteran yang diselenggarakan selama 3 bulan, mulai dari 21 Juni sampai dengan 18 September 2021, dan akhirnya penetapan dilakukan pada 7 Oktober 2021. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 7 Oktober 2021 di Pusat Pendidikan dan Latihan Kopassus, Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Saudara-saudara ditetapkan sebagai anggota komponen cadangan. Bapak, Ibu, saudara dan hadirin yang saya hormati. Masa aktif komponen cadangan tidak setiap hari, tidak setiap saat. Setelah penetapan ini, saudara-saudara kembali ke profesi masing-masing. Anggota komponen cadangan tetap berprofesi seperti biasa. Masa aktif komponen cadangan hanyalah pada saat mengikuti pelatihan dan pada saat mobilisasi. Tetapi anggota komponen cadangan harus selalu siaga jika dipanggil negara. Para aparatur sipil negara ASN atau PNS didorong untuk menjadi bagian dari komponen cadangan. Hal ini berlaku usai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo menerbitkan surat edaran nomor 27 tahun 2021 tentang peran serta pegawai aparatur sipil negara sebagai komponen cadangan dalam mendukung upaya pertahanan negara. Para ASN diminta ikut komponen cadangan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional atau PSDN. Regulasi ini menyatakan komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Selain mengacu pada UU PSDN, surat edaran Menpan RB juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. UU Pertahanan Negara mengamanatkan bahwa pertahanan negara Indonesia diselenggarakan melalui sistem pertahanan semesta. Sistem ini melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan segenap sumber daya nasional. Menpan RB Cahyokumolo berharap agar para pejabat pembina kepegawaian PPK untuk dapat mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada ASN yang memenuhi syarat di instansinya untuk dapat menjadi anggota komponen cadangan. Adapun untuk menjadi anggota, diperlukan lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi sebelum mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Fasilitas sebagai anggota komponen cadangan terbilang menarik. ASN yang lulus seleksi administrasi dan kompetensi akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, ASN mendapatkan uang saku, perlengkapan perseorangan lapangan, rawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. ASN tersebut juga tetap menerima hak atas gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan jabatan kedinasan di instansinya. Selama pelatihan, ASN tidak akan kehilangan jabatan struktural, serta tidak akan kehilangan jabatan usai pelatihan dasar militer. Sejumlah wakil rakyat mengingatkan agar perekrutan ASN ke dalam Komcat ini tidak dipaksakan. Selama prosedur rekrutmen Komcat itu sesuai dengan ketentuan yang ada, tentulah ASN harus diseleksi baik secara kualifikasi, kualitas maupun kuantitasnya. Tentu ini semua akan
berdampak pada psikologi ASN itu sendiri. Yang kedua, kaitan dengan ketentuan-ketentuan normatif, saya harapkan dari pola rekrutmen komando cadangan ini, Menpan RB betul-betul mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Karena ASN ini adalah basicnya adalah sipil. Kalau masuk pada komando cadangan tentu ini akan berkaitan dengan pola disiplin TNI. Oleh karena itu, di dalam rekrutmen ini saya harapkan kebijakan Menpan RB bisa mengikuti ketentuan undang-undang dan prosedur yang ketat, karena komando cadangan ini pada saatnya akan digunakan oleh negara untuk menunjang pertahanan nasional. Langkah Cahyokumolo mendorong ASN masuk komponen cadangan juga dikhawatirkan mengganggu layanan publik. ASN dinilai lebih baik fokus pada pelayanan publik yang selama ini belum berjalan baik.